بسم الله الرحمن الرحيم. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahilladzi faddalana ala katsirin min ibadihil mu'minin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala sayyidina wa syafi'ina wa habibina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Qala Allah Ta'ala fil kitabil karim ba'da a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa may yuhajir fi sabilillahi yajid fil ardi muragaman katsira wa sa'a. Wa may yakhruj min baitihi muhajiran ila Allah wa rasulihi summa yudrikhul mautu faqad waqa'a ajruhu 'ala Allah wa kana Allahu ghafurur rahim. Alhamdulillah, jamaah Masjid Al-Ma'arij rahimakumullah. Alhamdulillah, kita tentunya terus bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas limpahan rahmat dan hidayahnya, taufiknya, kita terus mendapatkan kenikmatan hidayah untuk istiqomah di dalam menjalani ibadah dan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Khususnya di subuh hari ini kita masih diberikan kekuatan untuk bisa melaksanakan sholat subuh dan tentu satu kemuliaan kepada kita semua. Salam dan salawat senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, di mana 14 abad yang silam beliau bersama dengan ahlul baitnya, bersama dengan para sahabat selama kurang lebih 23 tahun memperjuangkan risalah agama ini, memikul amanah kenabian, sehingga kemudian kita semua umat muslim sedunia bisa merasakan kenikmatan iman, kenikmatan Islam. Salah satu cara kita untuk membalas kenikmatan hidayah ini adalah dengan memperbanyak sholawat kita kepada beliau. Tentunya sholawat kita ini adalah gambaran betapa kita sangat mencintai sosok pribadi Rasulullah SAW, dan juga tentunya sebagai bentuk rasa gembira kita, rasa terima kasih kita kepada beliau, betapa beratnya pengorbanan perjuangan beliau ketika di awal-awal memikul beban amanah risalah ini, sehingga hidayah kita bisa rasakan. Alhamdulillah, jamaah rahimakumullah. Sebagaimana tema yang kami usulkan, ya, kita insya Allah nanti di malam Selasa ya, insya Allah akan memasuki satu era baru dalam perjalanan umat Islam, termasuk juga dalam perjalanan hidup kita sebagai kaum muslimin. Kita juga punya tahun baru, ya, tahun baru Islam, yang insya Allah dalam beberapa hari ke depan kita akan memasuki satu babakan baru perjalanan sejarah umat di akhir zaman ini, ya, di tahun 1443 Hijriah. Ada keyakinan sebagian kita dan sebagian para ulama bahwa sesungguhnya ketika berbicara 1443 Hijriah ini menggambarkan sudah semakin dekatnya kita dengan tahun 1500 Hijriah. Sebagian para sejarawan, kemudian juga para ulama memperkirakan tahun 1500 Hijriah adalah abad-abad kebangkitan kembali umat Islam di permukaan bumi ini. Sehingga tugas kita sekarang adalah bagaimana mempersiapkan generasi, mempersiapkan para pejuang ya, yang nantinya kemudian bersama-sama dengan orang-orang yang nantinya ya kemudian mengembalikan, menjayakan kembali syiar agama ini dan menegakkan kembali kalimat tauhid ya di permukaan bumi ini. Alhamdulillah, jamaah rahimakumullah. Ya, kalau jadi insya Allah pada pagi hari ini kami akan menjelaskan dua hal. Yang pertama, kami akan menjelaskan tentang makna daripada hijrah.
Kalau dalam banyak hadis juga dijelaskan dalam hadis yang sangat masyhur itu ya, ketika Rasulullah didatangi oleh malaikat Jibril, ditanya tentang bagaimana Islam, bagaimana iman, ya, bagaimana ihsan. Ini juga disebut dengan trilogi dalam Islam. Kalau iman, Islam, ihsan ini bersifat bersifat individual gitu ya. Artinya lebih condong kepada aspek individu kita sebagai hamba Allah Subhanahu wa taala atau masing-masing pribadi seorang muslim. Dia tidak cukup hanya dengan berislam, maka dia harus meningkatkan kualitasnya menjadi seorang mukmin. Kemudian untuk meraih keimanan yang sempurna itu, maka harus disempurnakan dengan menguatkan aspek ihsannya, ibadahnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, kemudian dalam penjelasan banyak ayat di dalam Al-Qur'an, ternyata iman itu juga sangat berkaitan erat dengan hijrah dan jihad. Ya, jadi ada Islam, iman dan ihsan. Maka dalam terminologi Al-Quran itu banyak sekali kemudian menyatukan ketiga aspek ini, ya, aspek iman, aspek hijrah, dan aspek jihad. Menggambarkan bahwa kalau yang pertama tadi itu sepertinya lebih banyak kepada aspek pribadi kita, ya, hubungan pribadi kita dengan Allah Subhanahu wa taala, tapi ketika membahas tentang bagaimana iman, bagaimana hijrah dan jihad, maka ini bagaimana Islam tidak hanya sebagai aspek ritual semata, hubungan privat, ya, pribadi kita dengan Allah Subhanahu wa taala, tapi kemudian Islam sebagai sebuah gerakan. Islam sebagai sebuah peradaban. Itu tergambar dari ketiga aspek ini, bahwa Islam itu bukan hanya sekedar ritual saja, di masjid saja ibadah, ya, tetapi sesungguhnya Islam itu mencakup segala aspek bidang kehidupan, dan terbukti dalam sejarah ya, bahwa Islam itu sudah pernah membangun satu peradaban besar, bahkan menjadi kampiun bagi sebuah peradaban baru di zamannya. Ya, karena memang ternyata semangatnya, spirit yang terkandung dalam Islam itu di situ ada hijrah ya. Di balik kekuatan iman itu ada gerakan perubahan. Ada gerakan perubahan, ada gerakan hijrah. Ada gerakan perubahan yang tentunya di sini bukan hanya perubahan secara individu, tapi perubahan secara sosiologis, ya, perubahan secara budaya, perubahan secara politik, ya, bahkan perubahan dalam aspek yang lebih besar, yakni secara peradaban dunia. Ya, sehingga dengan gerakan hijrah inilah kemudian umat Islam bisa tersebar ya ke seluruh penjuru dunia. Bahkan kita juga bisa sangat bersyukur sekali ya, Islam bisa sampai ke negara kita, ke kepulauan Nusantara ini, ya, karena adanya gerakan dakwah, gerakan hijrah dari para ulama-ulama ya, menyusuri lautan dan sebagainya, sehingga sampailah di tempat kita dan menyampaikan dari salah agama ini. Ini dahsyatnya yang namanya gerakan hijrah ya, dan itu membawa satu perubahan yang luar biasa dahsyatnya dalam segala aspek dan bidang kehidupan. Kemudian yang ketiga adalah jihad. Tentu jihad di sini tidak hanya jihad secara dalam pengertian jihad qital, ya, dalam pengertian jihad secara peperangan, tapi ternyata umat Islam di masa lalu itu punya mujahadah yang sungguh-sungguh, ya, punya azam yang sangat kuat ya. Jadi mereka tidak hanya berjihad dalam bidang pertempuran, tetapi juga berjihad dalam segala aspek bidang kehidupan juga, dalam dakwah, ya, dalam ilmu pengetahuan, ya, kemudian dalam semua segala hal, sehingga wajarlah kemudian ketika keimanan ini diterjemahkan dalam gerakan ya, dalam gerakan perubahan dalam bentuk spirit hijrah ini, kemudian diterjemahkan dalam upaya yang sungguh-sungguh, punya tekad yang sangat kuat untuk mensyiarkan agama ini, sehingga wajarlah kemudian kita menyaksikan al-Islam ini sekarang bisa kita nikmati. 14 abad perjalanan umat sungguh luar biasa, dan kita bersyukur menjadi bagian daripada umat Islam yang besar ini. Alhamdulillah jamaah rahimakumullah. Yang pertama kami akan menyampaikan tentang makna daripada hijrah. Ya, sekilas daripada makna tentang hijrah ini, baik secara bahasa
kemudian secara syariat, kemudian sesungguhnya hijrah ini merupakan satu syariat yang abadi gitu ya. Nanti sampai kiamat datang barulah kemudian bisa jadi hijrah ini sudah berhenti, dan ini merupakan syariat yang sifatnya abadi. Alhamdulillah. Ya, jadi secara bahasa al-hijrah ini adalah lawan dari kata al-wasal. Ya, kalau al-wasal kan artinya tersambung. Ya. Hajarahu yahjuruhu. Ini makna daripada hijrah. Artinya memutuskan, ya, memutus. Ya. Kalau wasal kan tersambung. Maka kalau ada dua orang ya, itu yahtajiran, yahtajaran. Ya, ini saling meninggalkan. Dalam penjelasan Al-Imam Ar-Raghib Al-Isfahani, al-hijru atau al-hijron itu artinya seseorang yang meninggalkan yang lainnya, baik secara fisik, kemudian perkataan dan juga hati. Ya. Kemudian dalam penjelasan Al-Imam Al-Hafiz Ibnu Hajar ya, Al-Asqalani, beliau menjelaskan bahwa hijrah secara bahasa itu bermakna tarku, artinya meninggalkan. Hijrah ila syai', ya, hijrah kepada sesuatu itu bermakna bahwa intiqal ilaihi an ghairihi, ya, kata beliau, berpindah kepadanya dari selainnya. Ini makna secara bahasa. Kemudian makna dari sisi penjelasan syariat. Ya, pendapat para ulama, pendapat yang pertama, hijrah itu adalah perpindahan dari negeri kaum kafir, ya, dari darul kufar, ya, atau mungkin itu dari kondisi peperangan, ya, dari darul kufri atau darul harbi, ya, kondisi peperangan, ke satu daerah, ke satu teritorial yang di mana di situ banyak kaum muslimin, ya, atau darul muslim atau darul Islam. Ini dalam penjelasan Ibnu Arabi, Ibnu Taimiyah, dan juga Ibnu Hajar Al-Asqalani. Kemudian pendapat yang kedua, bahwa hijrah adalah perpindahan dari negeri orang-orang yang zalim, ya, dari negeri orang-orang yang zalim, daruz zulmi. Mungkin di sana ada pemimpin yang zalim, pemimpin yang sangat otoriter, yang haus darah, ya, yang tangan besi, kemudian membuat kezaliman di negeri tersebut, maka kemudian dia segera meninggalkan negeri tersebut untuk menyelamatkan agama mereka. Mungkin ini yang bisa kita saksikan kepada saudara-saudara kita yang ada di Uighur, ya, yang namanya itu dirubah menjadi Xinjiang, ya, oleh RFC. Sehingga banyak dari mereka kemudian yang merasa terzolimi dan harus eksodus. Itu pun eksodusnya juga susah, ya, dipersulit oleh negara tersebut. Kemudian pendapat yang ketiga, di sini kemudian Ibnu Arabi menyetujui pendapat yang pertama, tetapi kemudian beliau lebih condong kepada makna hijrah secara lebih luas, ya, yakni meninggalkan negeri yang diperangi menuju negeri yang muslim. Kemudian meninggalkan negeri yang mungkin di sana sudah dipenuhi oleh ahlul bid'ah. Ada negeri muslim tetapi di sana penghuninya itu sudah terjerumus kepada kesesatan, kepada bid'ah, maka kemudian meninggalkan negeri tersebut. Lalu meninggalkan negeri yang dipenuhi oleh hal-hal yang haram, ya, negeri yang di sana sudah penuh dengan kemaksiatan, penuh dengan godaan, ya, sehingga bisa saja terjerumus ke dalam perbuatan maksiat. Ya, ada beberapa negeri itu, ya, yang menjadi tujuan orang-orang untuk bermaksiat, untuk berjudi dan sebagainya, dan ini negeri tentunya harus ditinggalkan. Kemudian meninggalkan atau hijrah dari satu negeri demi keselamatan jiwa. Ya, bisa jadi karena pemimpinnya zalim dan sebagainya. Kemudian, ya, ini yang menarik, ya, berkaitan dengan kondisi kita saat ini yang dilanda pandemi, ya. Tetapi pandemi ini kan melanda seluruh dunia, ya. Juga penjelasan para ulama mengatakan bisa juga berhijrah kalau khawatir terkena satu penyakit di satu negeri yang sedang terkena wabah, ya, menuju negeri yang sehat yang di situ tidak ada wabah. Nah, ini kemudian bisa juga hijrah karena untuk menyelamatkan harta, ya, harta yang mungkin dizolimi, ingin dirampok, dirampas dan sebagainya. Kemudian terkadang juga hijrah juga dimaksudkan untuk mencari, bisa juga hijrahnya dalam rangka mencari ilmu, ya, mencari hikmah, mencari nasihat, atau bahkan hijrah dalam rangka beribadah, ya, dalam rangka menunaikan ibadah haji dan umroh dan sebagainya.
Dahulu di zaman sebelum era transportasi seperti sekarang ini kan orang kalau berhaji itu bisa berbulan-bulan ya berada di sana. Menggambarkan bahwa untuk ibadah pun juga ya itu bisa dikategorikan sebagai hijrah. Kemudian pendapat yang keempat, ini hijrah secara maknawiyah yang banyak dilakukan ya oleh pelaku-pelaku spiritual ya, ahli-ahli tasawuf ya. Mereka berhijrah itu kemudian meninggalkan keramaian ya, menuju tempat-tempat yang sepi untuk beribadah, beruzlah, mendekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini penjelasan ya dari para ulama. Kemudian bagaimana dengan pembagian daripada hijrah? Ya. Hijrah yang pertama tadi hijrah untuk menghindar dari sesuatu, ya, sehingga hijrah dari negeri yang di dalamnya ada peperangan, hijrah karena tadi adanya pandemi, ya, takut adanya satu penyakit atau wabah, hijrah kemudian untuk menjauhi gangguan secara fisik, mungkin ada seorang pemimpin yang zalim, pemimpin yang otoriter, hijrah dari negeri yang tadi di sana ada bid'ah dan sebagainya. Yang kedua, pembagian yang kedua, hijrah untuk menuntut atau mendapatkan sesuatu. Ya, ini pembagian yang kedua. Yakni hijrah dalam rangka untuk menuntut ilmu. Ya, ini dulu banyak dilakukan oleh para ulama. Ya, contohnya misalnya Imam Asy-Syafi'i ya. Beliau awalnya berada di Kufah ya, berada di Irak, kemudian terakhir itu hijrah ke negeri Mesir ya, ke negeri Mesir, sehingga ada istilah dalam fikih itu ada qaul qadim, ada qaul jadid ya, ada pendapat lama, ada pendapat baru, karena perpindahan tempat itu mempengaruhi fatwa dan lahirnya pendapat beliau. Ya, ini dalam rangka menuntut ilmu. Kemudian hijrah dalam rangka untuk berjihad, ya, berjihad fi sabilillah. Ya, artinya mungkin kalau ada yang ingin merasakan jihad qital gitu ya, maka kemudian dia bergabung dengan para mujahidin ya, mungkin di Palestina, di Yaman dan sebagainya. Kemudian hijrah dalam rangka mendatangi, dalam rangka menziarahi saudara-saudaranya seiman, dalam rangka mendatangi saudara-saudaranya yang berada di tempat yang lain, di negeri-negeri yang lain. Ini juga bisa disebut sebagai hijrah. Kemudian hijrah dalam rangka untuk mencari nafkah, ya, dalam rangka untuk mencari penghidupan yang baru, dalam rangka untuk perdagangan. Inilah yang dulu diamalkan ya, dilakukan oleh para ulama-ulama terdahulu, yang mereka tidak hanya seorang ulama tapi juga seorang pedagang, sehingga mereka juga berkelana kemana-mana, tidak hanya sekedar untuk mencari ilmu, akan tetapi juga berdagang. Kita bisa baca misalnya riwayat perjalanan hidup Ibnu Battuta. Nah, itu kemana-mana itu ternyata beliau tidak hanya melihat negeri-negeri yang lain, tetapi beberapa kali bahkan ditunjuk sebagai qadi, ya, sebagai ahli hukum di negeri-negeri yang dia datangi. Ini gambaran bahwa ketika hijrah itu juga bisa ya dalam rangka mencari sumber penghidupan yang baru. Ini dalam penjelasan Imam Nawawi dalam syarah ya Arba'in Nawawiyah. Alhamdulillah jamaah rahimakumullah. Kemudian hijrah ini karena adalah sebuah syariat, maka ini sangat berkaitan ya dengan bagaimana nawaitu, bagaimana niatan awal daripada untuk apa kita hijrah. Dan itu sangat masyhur ya dalam sebuah hadis yang sangat masyhur, di mana berbunyi innamal a'malu binniyat wa innama likulli imri'in ma nawa faman kanat hijratuhu ila Allah wa rasulih fahijratuhu ila Allah wa rasulih wa man kanat hijratuhu lid dunya yusibuha aw imraati yatazawwajuha hijratuhu ila ma hajara ilaih ya. Nah, ini dari riwayat sahabat Umar bin Khattab radhiyallahu taalaan, di mana beliau mendengar Rasulullah bersabda, sesungguhnya amal itu tergantung pada niatnya. Innamal a'malu binniyat. Dan setiap orang hanya memperoleh apa yang dia niatkan. Barang siapa yang hijrah karena Allah dan Rasulnya, maka hijrahnya itu kepada Allah dan Rasulnya. Dan barang siapa yang hijrahnya karena kepentingan dunia atau karena wanita yang hendak dia nikahi, maka hijrahnya itu kepada apa yang dia niatkan untuk hijrah tersebut. Kalau dia hijrahnya karena harta, hijrahnya karena wanita, maka dia akan mendapat sesuai dari niatan dia itu. Ini pentingnya meluruskan niat ketika seseorang itu ingin melaksanakan hijrah. Sehingga sesungguhnya di sini
hijrah adalah satu syariat yang sifatnya abadi, bahkan kita pun juga harus tetap bisa mengamalkannya begitu ya, dengan spirit daripada tahun baru Hijriyah ini. Tentu di sini dari hadis ini kita bisa mengambil pelajaran hijrah itu hanya kepada Allah dan Rasulnya, tidak kepada yang lainnya. Hijrah itu hanya kepada Allah dan Rasulnya. Kemudian dari sini ada dua aspek yang harus kita gali. Yang pertama, hijrah secara makaniyah, hijrah secara fisik, atau kalau dalam bahasa sekarang hijrah secara teritorial. Ya, hijrah secara teritorial, berpindah dari suatu tempat ke tempat yang lain. Kita mungkin merasakan di area perumahan kita itu tidak kondusif ya untuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Tetangga kita tidak mendukung kita untuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Mungkin ada hingar-bingar musik dan sebagainya. Lingkungannya tidak kondusif untuk akidah ibadah keluarga kita. Maka kita bisa kemudian mencari tempat yang lebih safe ya, yang lebih aman ya, yang lebih baik, yang lebih islami barangkali untuk menjaga iman ya, menjaga ibadah anggota keluarga kita. Kemudian itu hijrah secara makaniyah, secara fisik. Kemudian hijrah secara maknawiyah. Ya, ini yang lebih dalam lagi, hijrah secara kultural ya, hijrah secara kejiwaan ya, hijrah secara maknawiyah. Alhamdulillah, yang pertama adalah hijrah secara fisik ya, hijrah secara teritorial. Ya, sekalipun mungkin sekarang sudah tidak ada lagi hijrah atau perintah untuk hijrah ya. Dulu kan hijrah, misalnya Rasulullah memerintahkan hijrah para sahabat yang jumlahnya sampai 88 orang ya, itu hijrah ke Afrika ya, itu hijrah yang pertama, menyeberangi Laut Merah ya, dipimpin oleh sahabat Ja'far bin Abu Thalib, ditemani oleh sahabat Utsman bin Affan ya, hijrah ke Habasyah, hijrah ke Ethiopia. Nah, sekarang itu daerah Ethiopia. Itu hijrah yang luar biasa yang pertama, untuk meninggalkan penyiksaan ya, gangguan daripada orang-orang kafir Quraisy ketika itu. Kemudian hijrah yang kedua adalah hijrah ke kota Yathrib yang sekarang kemudian menjadi kota Madinah. Nah, ini hijrah yang kedua secara makaniyah. Memang setelah hijrah ke Madinah atau ke Yathrib sudah tidak ada lagi perintah untuk hijrah, tetapi kemudian spirit hijrah ini bisa kita laksanakan untuk di dalam situasi seperti sekarang ini. Alhamdulillah jemaah rahimakumullah, sebagaimana dalam penjelasan Al-Qur'an yang saya baca di awal tadi di dalam muqaddimah, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, wa may yuhajir fi sabilillahi yajid fil ardi muragaman katsiran wa sa'a, wa may yahruj min baitihi muhajiran ilallah wa rasulihi summa yudrikul mautu faqad waqa'a ajruhu 'ala Allah wa kana Allahu ghafurur rahim. Dalam surah An-Nisa ayat 100. Barang siapa yang berhijrah di jalan Allah, niscaya mereka mendapati di muka bumi ini tempat hijrah yang luas dan rezeki yang banyak. Ya, ini jelas perintah Allah. Barang siapa yang hijrah di jalan Allah, dia fantasiru fil ard, ya, dan bumi Allah sangat luas dan dia pasti akan mendapatkan rezeki yang banyak. Barang siapa yang keluar dari rumahnya dengan maksud berhijrah kepada Allah dan Rasulnya, kemudian dia mati gitu ya, kemudian kematian menimpanya sebelum sampai di tempat yang dituju, maka sungguh Allah telah tetapkan pahalanya ya di sisi Allah. Dia dan adalah Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Nah, ini nas ya dari Al-Qur'an tentang bagaimana hijrah ini atau syariat daripada hijrah ini. Dari ayat ini kita bisa mengambil pelajaran bahwa hijrah ini juga sudah dilakukan oleh sejak jauh sebelum Islam ya. Para nabi pun juga hijrah. Sejak Nabi Adam juga itu juga hijrah. Ya, Nabi Lut, Nabi Ibrahim itu hijrah. Nabi Musa hijrah. Nabi Yakub itu hijrah dari Palestina ke negeri Mesir. Ya. Ayahnya Nabi Yusuf. Nah, jadi nanti mereka pun juga hijrah lagi setelah itu kembali ke Baitul Maqdis. Nah, ini hijrah para nabi dan umat-umat terdahulu. Hijrah para sahabat, ya, hijrahnya ke Habasyah, hijrahnya ke Madinah. Ya. Hijrah yang pertama ke Habasyah kan Rasulullah nggak ikut. Nah, tapi hijrah yang kedua ke Madinah, di situ Rasulullah menjadi bagian yang penting di situ. Kemudian hukum hijrah tentu syariat hijrah masih berlaku hingga hari ini. Sebagaimana yang terlihat dalam hadis-hadis ya, kami bacakan saja hadisnya. Ya, misalnya ada hadis Nabi yang mengatakan la tanqati'ul hijratu hatta tanqati'ul taubah wa la tanqati'ul taubah hatta tatlu'a syamsa minal maghrib. Tatlu'a syamsa min maghribiha.
tidak akan terputus, kata Rasulullah, tidak akan terputus hijrah hingga terputusnya taubat, dan tidak akan terputus taubat hingga matahari terbit dari barat. Jadi kalau sudah matahari terbit dari barat, ini tanda-tanda akhir zaman, tanda-tanda kiamat ya. Kalau sudah terbit dari barat, berarti sudah terputus kesempatan seseorang untuk bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian dalam hadis yang lain dikatakan innal hijrata la tanqati'u ma kana jihad. Nah, sabda Rasulullah, sesungguhnya hijrah itu tidak berhenti. Hijrah itu tidak terputus selama masih ada jihad. Nah, sehingga tadi saya katakan trilogi di dalam Al-Quran itu kaitannya sangat erat antara iman, kemudian hijrah dan jihad itu tidak terpisahkan. Ya, karena Islam tadi itu spiritnya bukan hanya ritual saja, tetapi juga sebagai sebuah gerakan perubahan, ya, gerakan peradaban. Kemudian dalam hadis yang lain, wala tanqati'ul hijratu ma qutilal kuffar. Ya. Sesungguhnya kata Rasulullah, ya, sabda Rasulullah, tidak terputus yang namanya hijrah selama kaum kafir itu masih diperangi. Selama kita masih memerangi orang-orang kafir, masih berperang, berjihad, ya, secara kita kepada orang-orang kafir, maka hijrah itu masih tetap ada, dan itu harus kita laksanakan. Ya, sekalipun juga ada hadis Nabi yang mengatakan la hijrata ba'dal fath walakin jihad wa niyyah wa izastun firatum fanfiru. Fanfiru. Tidak ada hijrah setelah Fathu Mekah, kata Rasulullah. Tetapi yang ada adalah jihad dan niat. Maka apabila kalian diperintahkan jihad, maka berangkatlah. Nah, dalam penjelasan Imam Ibnu Katsir rahimahullah, dari hadis-hadis tersebut menggambarkan bahwa hijrah telah terputus setelah Fathu Mekah, ya, karena manusia telah masuk agama Allah dengan cara berbondong-bondong. Islam sudah memang ketika itu sudah mencapai kemenangan, sudah kuat pondasi-pondasinya, maka tidak perlu hijrah. Kecuali, ya, ini kan sudah berbeda zamannya, kecuali bila muncul satu keadaan yang menuntut hijrah karena jajahan orang-orang kafir dan tidak mampu menampakkan agama di tengah-tengah mereka. Maka ketika itu hijrah menuju negeri Islam lainnya hukumnya wajib, kata Imam Ibnu Katsir. Nah, dan ini tidak ada perselisihan di antara para ulama. Nah, ini penjelasan tadi ya secara hijrah secara makaniyah, ya, hijrah secara teritorial. Kemudian bagaimana dengan hijrah secara maknawiyah? Hijrah secara pribadi, secara spiritual, ya, secara kultural pribadi kita. Ya. Sebagaimana sabda firman Allah Subhanahu wa taala, fa'amana lahu lutan wa qala inni muhajiran ila rabbi innahu huwal azizul hakim. Ini tentang firman Allah tentang bagaimana Nabi Lut alaihissalam. Maka ketika Nabi Lut membenarkan kenabiannya dan berkatalah Ibrahim, sesungguhnya aku akan berpindah, aku akan berhijrah. Aku akan berpindah, berhijrah kepada Tuhanku. Sesungguhnya dialah yang maha perkasa lagi maha bijaksana. Dalam surah Al-Muddathir juga dijelaskan ya makna hijrah secara maknawiyah ini, secara spiritual, secara kepribadian ya. Disebutkan dalam surah Al-Muddathir ayat kelima, warrujza fahjur, dan perbuatan dosa tinggalkanlah. Fahjur. Jadi kata-kata fahjur juga itu satu bagian daripada makna hijrah, tinggalkanlah. Kemudian dalam hadis yang lain juga dikatakan al-muslimu man salimal muslimun min lisanihi wa yadihi wal muhajiru min hajara man nahallahu anhu. Ya, sabda Rasulullah, seorang muslim adalah orang yang menjaga lisannya, kemudian menjaga tangannya sehingga dia tidak menyakiti muslim lainnya baik dengan tangan maupun dengan lisannya. Dan seorang yang berhijrah adalah seorang yang menjauhi apa yang dilarang oleh Allah kepadanya. Ini artinya hijrah secara maknawiyah, ya, juga eksplisit dijelaskan oleh Rasulullah SAW. Ya. Wal muhajiru man hajara man manahallahu anhu. Ya, orang yang berhijrah itu adalah yang menjauhi apa yang telah jelas-jelas dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian dalam hadis yang lain dikatakan al-hijratu an tahjural fawahisha ma dhahara minha wa ma batan. Ya. Wa tuqimus shalah wa tu'tuz zakah summa anta muhajiran wa an muttal bil hadar. Ya, sabda Rasulullah, hijrah adalah engkau itu meninggalkan segala kekejian, hal-hal yang keji, baik yang tampak maupun yang tersembunyi.
Kemudian engkau mendirikan sholat, menunaikan zakat, kemudian engkau disebut sebagai seorang muhajir atau orang yang melaksanakan hijrah, sekalipun engkau tetap berada di tempatmu. Jadi walaupun tidak berpindah tempat, selama kita berusaha menjaga diri dari hal-hal yang buruk, hal-hal yang keji, baik secara lahiriah maupun tersembunyi, dan kemudian kita melaksanakan sholat, ya, menunaikan zakat dan ibadah-ibadah yang lain, maka kita pun juga disebut sebagai seorang muhajir, seorang yang berhijrah di jalan Allah Subhanahu wa taala sekalipun kita tidak berpindah tempat. Nah, ada beberapa contoh ya, barangkali hijrah secara maknawiyah ini. Ya, yang pertama adalah meninggalkan kejahiliahan, ya, meninggalkan kebodohan, meninggalkan perbuatan maksiat, ya, kepada yang sifatnya Islami, ya, kepada nilai-nilai yang Islami, meninggalkan kultur, ya, kebiasaan-kebiasaan jahiliyah, ya, cara berpakaian, cara bertutur kata, kemudian budaya-budaya yang lain yang itu sesungguhnya masuk dari negeri Barat, ya, kepada kita, diserap oleh kita dan sebagainya, maka menjadi keseharian kita, ya, dari bagaimana tata cara berpakaian dan sebagainya. Kemudian sesungguhnya Islam sudah juga menunjukkan bagaimana aspek budaya, aspek kultural, ya, yang juga diwariskan oleh Islam. Itulah yang sesungguhnya sangat tepat dengan keimanan kita. Kemudian meninggalkan kekafiran, ya, kekufuran menuju iman kepada Allah Subhanahu wa taala. Meninggalkan kesyirikan, ya, menuju kepada tauhid kepada Allah Subhanahu wa taala. Meninggalkan hal-hal yang berbau syirik, tahayul, bid'ah, khurafat, ya. Meninggalkan kesyirikan, ya, misalnya mendatangi dukun-dukun, percaya kepada selain Allah Subhanahu wa taala dan sebagainya, ya. Ini bentuk upaya meninggalkan kesyirikan dan menuju kepada tauhid kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian hijrah secara maknawiyah yang lain, misalnya meninggalkan kebatilan kepada yang hak, ya, kepada kebenaran Islam, meninggalkan hal-hal yang batil kepada kebenaran Islam. Kita sekarang menyaksikan ada sebagian orang yang merasa puas, ya, dengan memahami Islam secara sederhana saja atau memahami Islam biasa-biasa saja, kan begitu. Padahal itu nggak cukup, maka dia harus menambah ilmu untuk semakin memperkuat agamanya, memperkuat Islamnya. Ya, dan ini kan banyak terjadi, ya, beberapa artis, ya, kemudian dia merasa dibesarkan dengan Islam yang biasa-biasa saja, ya, sehingga dia terpengaruh untuk berpindah agama dan sebagainya, kan gitu. Padahal menggambarkan betapa masih lemahnya pemahamannya terhadap agama ini, sehingga dia mudah digoyahkan imannya untuk bahkan meninggalkan agamanya. Nah, ini satu hal yang pelajaran kepada kita bahwa untuk menuju kepada hak itu harus juga dengan memperkuat ilmu terhadap agama ini, kebenaran daripada agama ini. Kemudian meninggalkan perbuatan maksiat menuju perbuatan, ya, hal-hal yang sifatnya ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, ini juga merupakan bagian daripada hijrah secara maknawiyah. Kemudian meninggalkan sesuatu yang haram, ya, kepada sesuatu yang halal. Ini juga banyak terjadi, ya. Ada gerakan hijrah, ya, misalnya meninggalkan dari hal-hal yang sifatnya riba, ya, kepada hal-hal yang sifatnya halal. Nah, ini bentuk upaya kita, ya, untuk menjaga diri dan kemudian berupaya hijrah. Sekarang juga lagi ramai, ya, bagaimana kemudian makanan yang kita makan itu betul-betul jelas kehalalannya. Jadi dari sisi makanan itu tidak hanya thayyib tapi juga halal, ya, secara syariat. Bahwa makanan, ya, bahkan hatta sampai kemudian nasi goreng yang kita makan itu jangan sampai ada campuran-campuran di mana di situ ada bisa mungkin mengandung hal-hal yang bisa mengharamkan apa yang kita makan tersebut. Alhamdulillah jamaah rahimakumullah, sehingga dari sini, ya, inti yang terdalam daripada hijrah itu tentu hijrah tadi secara individu, ya, hijrah secara individu, kita secara pribadi, kemudian berkembang lagi hijrah dari aspek setelah kita berkeluarga, punya anak, istri dan sebagainya, maka tidak cukup individu kita saja yang hijrah. Tapi bagaimana kita mengantarkan keluarga kita, anak kita itu juga bisa bersama-sama menjadi bagian daripada upaya berubah, upaya hijrah itu. Ya, jadi sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala bahwa jagalah anggota keluargamu, ya. Qu anfusakum wa ahlikum nara. Jagalah dirimu dan anggota keluargamu dari siksa api neraka. Menggambarkan bahwa hijrah itu tidak cukup dengan individu kita, tapi harus juga mampu mengajak yang lain, mengajak anak kita, istri kita untuk juga sama-sama menuju kepada kebaikan, kepada yang lebih baik. Kemudian lebih luas lagi, ya, hijrah sosial masyarakat, ya.
dakwah dan sebagainya. Artinya gerakan hijrah ini tidak cukup hanya dalam ruang lingkup keluarga, tapi kalau dia mau menjadi sebuah gerakan besar, maka hijrah diwujudkan dalam bentuk gerakan yang lebih besar. Misalnya gerakan-gerakan dakwah, ya, gerakan kultural. Ya, kita di negara kita banyak ormas-ormas, ya, NU, Muhammadiyah, Hidayatullah dan sebagainya. Semua ini menjadi bagian daripada upaya mengajak, ya, mengantarkan masyarakat kepada ke arah yang lebih baik, ya, dengan mensyiarkan agama ini. Alhamdulillah jamaah subuh rahimakumullah, maka dari sini kita bisa mengambil pelajaran bahwa hijrah ini kan juga bagian dari perjalanan sejarah, ya, bagian daripada sirah nabawiyah. Ketika di periode Mekah, bagaimana dakwahnya itu diawali dengan sirriyah, ya, dengan cara sembunyi-sembunyi, ya, clandestine, ya, di bawah tanah, ya, tidak diketahui gerakan dakwahnya. Kemudian setelah dirasa sudah aman, sudah cukup untuk dakwah secara sirriyah, sudah mulai ada kekuatan, maka dakwah secara terang-terangan, dakwah secara jahriyah. Di sini kemudian semakin setelah dakwah secara terang-terangan, justru imbal baliknya malah luar biasa. Siksaan demi siksaan terjadi, tidak hanya menimpa Rasulullah, tapi juga para sahabat-sahabat yang lain, sampai ada yang wafat, ya. Syuhada, ya, syahidah yang pertama itu adalah Sumayyah, ya, yang dibunuh oleh Abu Jahal, ya, dibunuh oleh Abu Jahal. Ini menggambarkan betapa siksaan daripada orang-orang kepada kaum muslimin ketika itu. Kemudian sampai hijrah ke Habasyah karena dahsyatnya, derasnya penyiksaan waktu itu. Kemudian Rasulullah sendiri dengan anggota keluarganya dari Bani Hashim itu pun juga mengalami siksaan, ya. Tidak hanya pribadi beliau yang disiksa, tapi juga ternyata menyasar kepada anggota keluarganya dari Bani Hashim dan Bani Muthalib itu diboikot, ya, sehingga juga para sahabat yang juga muslim juga bergabung di situ, merasakan bagaimana penderitaan yang dialami oleh Rasulullah selama kurang lebih 3,5 tahun. Luar biasa, sampai nanti betapa kuatnya ini pemboikotan sampai merenggut nyawa istri beliau Khadijah radhiyallahu taala anha, kemudian juga merenggut nyawa paman beliau Abu Thalib yang selama ini membela Rasulullah ketika berdakwah. Kemudian setelah pemboikotan nanti ada upaya dakwah secara keluar, ya, dakwah keluar ketika ke Thaif, ya, Rasulullah bukannya disambut dengan kalungan bunga, tapi malah kemudian dilempari oleh batu, kaki beliau, tubuh beliau berdarah-darah dan sebagainya. Dan ini bagian daripada proses dakwah yang luar biasa, menyayat hati, ya, kalau kita membacanya itu betapa tubuh Rasulullah sampai berdarah-darah, ya, dilecehkan, dihina, dilempari batu, dipukulin, ya, di dalam rangka menyampaikan dakwah ketika di Thaif. Kemudian nanti mulailah ada Nasrullah, ada Allah menolong dakwah ini ketika ada Bai'ah Aqabah yang pertama, Aqabah yang kedua, terbuka cahaya itu di negeri Yasrib, maka disitulah peluang akhirnya kemudian kaum muslimin beramai-ramai hijrah ke negeri Yasrib yang sekarang menjadi Al-Madinah Al-Munawwarah atau Madinatul Rasul, ya, kota daripada Rasulullah SAW. Maka gerakan hijrah ini itu luar biasa, menjadi satu titik balik, ya, bahasa Inggrisnya menjadi turning point, menjadi satu titik balik perjalanan umat Islam ini, luar biasa. Yang tadinya terzolimi, tersiksa, penderitaannya luar biasa, tapi ketika hijrah titik baliknya luar biasa, bisa mendirikan masjid, ya, yang sekarang menjadi Masjid Nabawi. Kemudian mempersaudarakan kaum muslimin, adanya ukhuwah Islamiyah yang kuat ketika itu, adanya piagam Madinah. Ini piagam Madinah, satu piagam yang luar biasa, yang jauh sebelum ada deklarasi HAM di PBB, ini lebih luar biasa ini piagam Madinah, tentang bagaimana menjamin keamanan, keselamatan, termasuk kepada penganut agama yang lain. Kemudian di situ sudah mulai ada jihad, ya, ada perang Badar, ada perang Uhud dan sebagainya, sampai nanti ada perjanjian Hudaybiyah yang luar biasa, ternyata itu menjadi titik balik juga nanti awal daripada penyebab kemudian Islam bisa kaum muslimin bisa menaklukkan kota Mekah, ya, dengan peristiwa Fathu Mekah. Setelah peristiwa Fathu Mekah, kita saksikan kemudian dalam sirah itu kaum muslimin semakin bertambah banyak jumlahnya, ya, dan berbondong-bondong untuk masuk ke dalam Islam. Dan terlihat betapa perjuangan selama kurang lebih 23 tahun itu telah menghasilkan prestasi yang luar biasa. Ya, ketika awal hijrah di ketika awal dakwah di kota Mekah, bahkan dikatakan ketika hijrah itu hanya sekitar 100-an saja kaum muslimin itu jumlahnya. Nah, tapi setelah hijrah ke kota Madinah, luar biasa perkembangan dakwah. Puncaknya nanti ketika di Haji Wada, ya, di Haji Wada Rasulullah itu berkumpul dengan kurang lebih 100.000 jamaah yang hadir ketika itu.
Ya, jadi dari 100 orang ketika hijrah dari kota Mekah menuju kota Madinah dalam kurun waktu yang tidak lama, ya, maka kemudian dalam kurun waktu 10 tahun ya, 10 tahun dari 100 orang menjadi 100.000 orang. Jumlah daripada kaum muslimin yang cukup besar ketika itu. Dan dari 100.000 inilah yang nanti kemudian menjadi kekuatan besar, lahirnya sebuah peradaban baru. Alhamdulillah jamaah rahimakumullah, yang terakhir kita bahas tentang bagaimana iman, hijrah dan jihad. Ya, jadi kaitannya antara iman, hijrah dan jihad. Nah, jadi kalau kita lihat dari banyak ayat ya menggambarkan tentang bagaimana hijrahnya kaum muslimin, dalam surah Al-Anfal ya ayat ke-30 dijelaskan a'udzubillahi minasyaitonirrajim wa idh yamkuru bikal ladzina kafaru liyusbituka aw yaqtuluka aw yuhrijuka wa yamkuruna wa yamkurullah wallahu khairul makirin. Ya, ingatlah ketika orang-orang Quraisy itu memikirkan dengan keras ya, bagaimana ini Rasulullah, mau ditangkapkah, mau dipenjarakankah, mau dibunuhkah, atau bagaimana, atau mungkin diusir saja. Nah, mereka memikirkan tipu daya itu dan Allah menggagalkan tipu daya tersebut dan Allah sebaik-baik pembalas tipu daya. Jadi nanti mungkin ada penjelasan khusus ya bagaimana proses hijrahnya Rasulullah yang tidak mudah, yang sudah dikepung oleh para tokoh-tokoh pemuda Quraisy yang sudah siap menghunus pedangnya untuk membunuh Rasulullah, tetapi kemudian gagal. Juga bagaimana perjalanan hijrahnya yang luar biasa ya, bersembunyi di Gua Sur, kemudian perjalanan hijrahnya yang sangat sangat terjal dan banyak sekali gangguan di perjalanannya, tapi kemudian sampailah di negeri Yasrib ketika itu. Juga dalam penjelasan tentang bagaimana ada orang-orang yang muslim tetapi tetap tinggal di kota Mekah. Dia tidak ikut hijrah. Ini kan juga di dalam Al-Qur'an dijelaskan, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, innalladzina tawaffahumul malaikah dzalimina anfusihim qalu fima kuntum qalu kunna mustada'afina fil ard qalu alam takun ardullahi wasi'ah fatuhajiru fiha faulaika ma'wahum jahannam wasa'at masira. Sesungguhnya orang-orang yang diwafatkan malaikat dalam keadaan menganiaya diri mereka sendiri. Maka mereka ditanya oleh malaikat tersebut, dalam keadaan bagaimana kamu ini? Jadi orang muslim tapi tinggal di kota Mekah. Maka mereka menjawab, kami adalah orang-orang yang tertindas di negeri Mekah. Jadi mereka tidak hijrah, membiarkan dirinya tertindas. Kemudian kata para malaikat ketika itu, bukankah bumi Allah itu luas sehingga kamu dapat berhijrah di bumi itu? Orang-orang itu tempatnya di neraka jahanam, dan jahanam itu tempat seburuk-buruknya tempat kembali. Ya, jadi mereka tidak memilih hijrah, padahal diberi kesempatan hijrah baik mau ke Yasrib ataupun ke tempat-tempat yang lain. Yang penting harus keluar daripada kota Mekah. Kemudian ini beberapa ayat yang kami akan sampaikan. Yang pertama bahwa hijrah itu akan menaikkan derajat kita. Dalam surah At-Taubah ayat 20, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, alladzina amanu wa hajaru wa jahadu fi sabilillahi bi amwalihim wa anfusihim a'zamu darajatan indallah wa ulaika humul faizun. Ya, di sini dijelaskan triloginya ya. Orang-orang yang beriman kemudian berhijrah dan berjihad. Ya, iman, hijrah dan jihad di jalan Allah dengan harta benda mereka dan diri mereka adalah lebih tinggi derajatnya di sisi Allah. Dan itulah orang-orang yang mendapatkan kemenangan. Ya, itu ayat yang pertama. Yang kedua, mereka adalah orang-orang yang mendapatkan perlindungan dari Allah Subhanahu wa taala. Dalam surah An-Nahl ayat 110, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, summa inna rabbaka lil ladzina hajaru min ba'di ma futinu summa jahadu wa sabaru inna rabbaka min ba'diha laghafurur rahim. Sesungguhnya Tuhanmu adalah pelindung bagi orang-orang yang berhijrah sesudah mereka menderita cobaan, kemudian mereka berjihad dan bersabar. Sesungguhnya Tuhanmu sesudah itu benar-benar Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Kemudian juga orang yang berhijrah itu adalah yang senantiasa mengharapkan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Dalam surah Al-Baqarah ayat 218 ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Innalladzina amanu walladzina hajaru wa jahadu fi sabilillah. Ulaika yarjuna rahmatallah wallahu ghafurur rahim. Ya, lagi-lagi juga disebut di sini ya, kaitan antara iman, Islam, hijrah dan jihad. Sesungguhnya orang-orang yang beriman, orang-orang yang berhijrah dan berjihad di jalan Allah, mereka itu mengharapkan rahmat Allah dan Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Nah, sehingga di sini sangat kuat ya, sangat erat kaitannya antara keimanan kita dengan hijrah
upaya untuk senantiasa berubah, ya, mengubah diri kita, mengubah masyarakat kita, keluarga kita. Kemudian itu juga harus dibarengi, ya. Hijrah tidak akan bisa terjadi tanpa adanya mujahadah, tanpa adanya kesungguhan, ya, jihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Maka di sini jelas bahwa kita sebagai seorang muslim tidak cukup hanya dengan beriman, tapi juga harus berhijrah, karena sekarang tidak ada lagi hijrah, artinya tidak ada perintah, ya, untuk hijrah ke tempat yang spesifik begitu, ya. Maka para ulama kemudian memerintahkan agar hijrahnya secara maknawiyah, ya, hijrah secara maknawiyah. Sebagaimana kami sampaikan di awal tadi, bahwa hijrah secara bahasa itu adalah at-tarku wal bu'du, meninggalkan atau bahkan menjauhi. Ya, sebagaimana penjelasan juga dari Imam Ibnu Qayyim al-Jauziyah, ya, beliau mengatakan ada dua macam hijrah. Hijrah yang pertama adalah hijrah secara jismiyah, ya, berpindah dari satu negeri kepada negeri yang lain, ya. Ini dari hijrah secara teritorial. Yang kedua adalah hijrah secara qalbiyah, hijrah secara hati, berpindahnya hati menuju kepada Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya. Dan inilah sesungguhnya hijrah yang paling hakiki, kata Imam Ibnu Qayyim al-Jauziyah. Juga dalam penjelasan Imam Izzuddin Abdissalam Ad-Dimashqi Asy-Syafi'i dalam kitabnya Nadratun An-Naim, beliau mengatakan ada dua macam hijrah. Ada yang pertama adalah hijratul autan, meninggalkan satu wilayah, dan hijratul ismi wal udwan. Ya, ada dua macam hijrah. Hijratul autan dan hijratul ismi wal udwan. Hijrah secara teritorial, wilayah, kemudian meninggalkan perbuatan dosa dan permusuhan. Ismi wal udwan. Nah, sehingga dari dua macam hijrah ini harus kemudian bisa kita laksanakan dengan sebaik-baiknya. Maka sebagaimana juga dalam sebuah riwayat dari Imam Ahmad dari An-Nasai, suatu ketika Abdullah bin Amr bin As itu pernah ditanya, ya, ayul hijrati afdal, maka dia mengatakan qala antuhajiru ma qariha rabbuka. Ya, hijrah apakah yang paling utama? Maka beliau menjawab, ini hijrah meninggalkan perkara-perkara yang tidak disukai oleh Tuhanmu, yakni Allah Subhanahu wa taala. Sehingga dari sini kita bisa mengambil pelajaran, ya, tidak terasa tidak lama lagi kita akan memasuki tahun baru Hijriah, dan kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala kita masih diberikan tambahan umur, ya, pinjaman usia dari Allah Subhanahu wa taala. Di masa pandemi ini kita bisa menyaksikan betapa kemudian banyak keluarga kita, sanak famili kita, sahabat kita yang kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Artinya sudah sampai kepada batas, ya, jatah umur yang sudah ditetapkan. Tapi kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala sehingga dengan bertambahnya tahun sesungguhnya, ya, adanya pergantian tahun itu tanpa terasa umur kita pun juga telah berkurang. Itu berarti bahwa jatah hidup kita juga semakin berkurang pula, gitu, ya. Maka apa yang harus kita lakukan, ya, dengan berupaya semakin dekat. Kalau bertambah umur maka kita akan semakin dekat kepada kematian kita. Maka sebagaimana yang dijelaskan oleh Rabi' al-Adawiyah, ya, kepada ulama Sufyan as-Tsauri, ya, sebagaimana dijelaskan dalam kitab Sifatus Safwah, ya. Ketika itu dikatakan oleh Rabi' al-Adawiyah, sesungguhnya engkau itu adalah kumpulan hari. Jika satu hari telah berlalu, maka sebagian dirimu juga berlalu. Bahkan seringkali ketika sebagian harimu itu berlalu, itu bisa saja menghilangkan seluruh dirimu, ya, ini mematikan dirimu. Oleh karena itu perbanyaklah amal-amal soleh. Nah, inilah barangkali yang bisa kami sampaikan tentang bagaimana spirit, ya, kita mengambil spirit inspirasi daripada tahun baru Hijriah ini dalam rangka melakukan perubahan-perubahan, baik perubahan secara pribadi ataupun juga bagaimana perubahan secara sosial, kultural, ya, secara budaya dan sebagainya. Dan tadi kami sampaikan di awal bahwa Islam itu bukan hanya satu gerakan yang sifatnya ritual saja, tetapi Islam sebagai sebuah kekuatan perubahan. Makanya spirit hijrah ini menjadi satu hal yang sangat utama dalam perjalanan umat Islam ini. Karena dengan spirit hijrah maka ada upaya untuk senantiasa berubah, ya. Tidak hanya perubahan secara individu, tapi bagaimana umat bisa berubah menjadi satu kekuatan yang lebih baik, menjadi satu peradaban yang lebih besar, atau bahkan sekarang kita punya upaya yang sungguh-sungguh bagaimana kemudian peradaban Islam yang pernah terbangun dan gilang gemilang dalam perjalanan sejarah, ya, itu bisa kita kembalikan kembali. Ya, artinya umat Islam harus tampil kembali
merebut kekuatan ilmu pengetahuan, ya, karena dengan kekuatan ilmu pengetahuan inilah umat Islam bisa membangun kembali peradabannya sebagai sebuah peradaban yang baru. Barangkali demikian yang bisa kami sampaikan, kurang lebihnya kami mohon maaf. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada pertanyaan? Ya. Apabila kita hijrah dari tempat yang penuh kemungkaran, bagaimana kita menghadapi tuntutan hujah kaum yang mungkar ini di akhirat? Ketika mereka berhujjah karena orang-orang yang solih tidak maksimal mendakwakannya. Sedang yang solih ini berhujjah hanya mampu selemah-lemah iman dengan mengingkari kemungkaran dalam hati dan khawatir bila tidak hijrah maka bisa terseret arus kemungkaran. Ya, ini pertanyaan yang cukup sulit ini ya. Nah, jadi memang ketika kita ya hijrah kan tadi sudah jelas dalam penjelasan para ulama ya. Ada hijrah secara makaniyah, ada hijrah secara kepribadian ya, secara pribadi ya, secara kolbiyah, ma'nawiyah ya. Maka yang ketika kita berhijrah bukan berarti itu kita tidak mau mendakwahkannya ya. Bukan berarti kita tidak mau berdakwah ya. Karena yang dialami oleh Rasulullah dengan kaum muslimin di kota Mekah waktu itu ya, bukan dalam rangka hijrah karena karena untuk meninggalkan dakwah ya. Justru karena ketika itu sudah sama sekali tidak ada lagi peluang untuk berdakwah. Sudah semakin susah untuk berdakwah. Sampai-sampai Rasulullah itu saking susahnya berdakwah, susahnya ibadah, itu harus keluar daripada kota Mekah ya ke kota Taif untuk mencari orang lain, mencari masyarakat yang lain ya untuk kemudian didakwahi. Ya, jadi memang seperti itu. Ya, jadi ya ketika mungkin bisa jadi kita dalam satu lingkungan, satu masyarakat, ya kita sudah berusaha untuk mengajak ya, sudah mengajak mereka kepada kebaikan, sudah mengajak mereka kepada kepada ibadah. Tetapi masyarakat di situ mungkin ada pemimpinnya yang selalu merongrong kita, yang melawan kita, bahkan menzolimi kita, maka itu bisa menjadi hujah kepada kita untuk kemudian meninggalkan tempat tersebut. Ya, artinya jangan sampai kemudian kita belum mencoba barangkali ya. Kalau di sini kan tadi baru sebatas mungkin baru dalam hati kan gitu ya, baru dalam hati. Ya, ini kan menggambarkan selemah-lemahnya iman. Tapi memang kalau kita sudah merasa di situ sudah betul-betul tidak lagi kondusif untuk perjalanan keimanan kita, keluarga kita, maka bolehlah kita mencari tempat yang lebih baik ya. Yang itu sesuai dengan perjalanan keimanan kita. Tapi memang hujah orang-orang kafir nanti di akhirat itu tidak akan terjadi ya kalau kita sudah berusaha sebelumnya untuk mengajak mereka kepada kebaikan, mengajak mereka kepada dakwah, kepada Islam dan sebagainya. Dan kan banyak terjadi ya, kalau ada orang di dalam satu masyarakat orang-orang yang getol ya, di situ getol untuk mengajak kepada kebaikan, insya Allah pelan-pelan itu ya, pelan-pelan akan terjadi perubahan di masyarakat tersebut. Kan banyak kasus beberapa pesantren itu dibangun di dekat lokalisasi. Ya, justru keberadaan pesantren di dekat lokalisasi itu malah bisa mengubah masyarakat yang ada di tempat tersebut. Padahal itu ada kan tempat yang penuh dengan kemaksiatan, tetapi dengan kesabaran seorang dai, seorang ustadz ya di kampung tersebut, dia mampu mengubah pelan-pelan ya masyarakat tersebut. Toh juga masyarakat di situ banyak yang muslim dan pasti ada ketika turun hidayah kepada orang-orang tersebut tentu akan semakin mudah menyampaikan dakwah. Kemudian ya, keresahan tentang sholat jamaah ya. Ini dianjurkan sholat berjamaah dan mengutamakan adab yang baik. Bagaimana kita bersikap kepada imam yang rusak bacaannya. Banyak lahul jali ya, penambahan pengurangan panjang ya, ini tentang bagaimana seorang imam ya harus demi mufarokoh memisahkan diri dari jamaah. Bagaimana mufarokoh yang baik, atau bolehkah tetap bermakmum bersamanya ditambah dengan banyak beristighfar. Bagaimana mengingatkan imam yang baik, khawatir nantinya tidak menjadi imam lagi ya. Kami juga tidak siap jadi imam ya. Nah, ini permasalahan yang banyak terjadi di masyarakat kita ya. Jadi memang terkadang karena masyarakat kita ini masih sangat tinggi penghormatan ya kepada yang lebih tua ya, kepada yang senior ya, kepada orang tua. Terkadang orang yang tokoh ya, yang dituakan di satu tempat, di satu masjid itu biasanya memang ya itulah tingginya adab di negeri kita ya. Sehingga kemudian ketika dia menjadi imam sholat, kemudian belum selesai belajar tajwidnya, ngajinya, tapi situ ada kesungkanan ya untuk kemudian menegurnya dan sebagainya. Ya, ini juga permasalahan ya. Tentu di sini
ya ya apa namanya? Memang yang sebaiknya adalah ketika seorang imam itu yang sempurna bacaannya. Ya, maka kalau mungkin mufaraqah ya mungkin bisa saja ini kan pilihan ya. Pilihan karena banyak saja masjid yang lain yang bisa kita datangi. Barangkali di masjid yang di dekatnya atau yang terdekat itu ada imamnya lebih baik. Nah, maka mungkin ya bagus kalau kita berimam kepada imam yang lebih baik itu. Kemudian tetap juga menjalin hubungan yang baik kepada jamaah yang ada ya. Nah, ataupun kalau memang tetap menjadi makmum ya memang ya ya disertai dengan banyak istighfar dan kalau kemudian memberikan peringatan ya mengingatkan imam itu ya bisa mungkin cara yang paling baik adalah ketika dalam momen-momen yang sifatnya ketika di situ ada musyawarah ya. Ya kalau ada musyawarah atau kemudian cara mengingatkan yang paling baik itu adalah ketika dengan kita hanya berdua saja. Nah, mungkin silaturahim ke rumahnya Pak Imam, kemudian menyampaikan tentang apa namanya, mungkin bagaimana kalau kita kembali belajar bagaimana memperbaiki bacaan atau mungkin menghadirkan seorang ustadz yang kemudian bisa secara rutin ya ke masjid tersebut untuk mengajari jamaah bersama-sama dengan imam tersebut untuk bagaimana mengaji bersama, itu belajar membaca Al-Quran secara bersama-sama. Sehingga nanti kan sang imam juga merasakan, oh ternyata masih banyak kekurangan, masih banyak kesalahan yang sering dia sampaikan ketika dia menjadi imam. Ketika dihadirkan seorang yang ahlul ilm, ya seorang yang berilmu ke masjid tersebut untuk kemudian mengajari jamaahnya. Kemudian ya ini kan fenomena yang sering terjadi ya di masyarakat kita dan tentu ya tetap harus kita cari solusi terbaik ya bagaimana meretas persoalan tersebut. Ya, alhamdulillah. Intinya kita terus ingin bagaimana ada perubahan ya upaya untuk berhijrah ya perubahan dari hal-hal yang kurang kepada hal-hal yang lebih baik untuk perkembangan masa depan kita. Mungkin itu dari beberapa pertanyaan yang sudah ditanyakan. Masih ada? Sudah. Kedua ya. Ya, alhamdulillah. Barangkali ini yang bisa kami sampaikan. Semoga ada hikmah dan manfaatnya dan marilah kita tutup dengan doa. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat fa ya qadiyal hajat. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa amalan mutaqabbalan wa rizqan wasi'an wa shifaan li kulli da'in wa saqamin. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiyatan fil jasad wa ziyadatan fil ilm wa barakatan fil rizq wa taubatan qabla al maut wa rahmatan indal maut wa maghfiratan ba'dal maut. Allahumma hawwin alaina fi sakaratil maut wan najata minan nar wal afwa indal hisab. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din. Allahumma inna innaka ta'lamu anna hazil qulubana qad istamat ala mahabbatik wa taqat ala ta'atik wa tawahadat ala da'watik wa ta'ahadat ala nasrati syariatik. Qafik Allahumma rabita tahawadi muddaha wahdiha subulaha wamlaha binurikal ladzi la yahbu washrah suduraha bi faidil imani bik wa jamilit tawakkuli alaik wa akhiha bi ma'rifatik wa amitha ala syahadati fi sabilik innaka ni'mal maula wa ni'man nasir. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.